Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah memasuki pembelajaran kedua di semester genap, yaitu kesebangunan. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang konsep awal atau ilustrasi dari kesebangunan itu. Yang pertama yaitu ada penyinaran objek. Di sini objek yang akan disinari cahaya yaitu trapesium siku-siku. Nah, trapesium ini akan disinari oleh lilin ini sehingga cahaya lilin ini akan membentuk bayangan trapesium, tapi trapesiumnya akan menjadi besar. Nih, seperti ini ya. Nah, di sini dapat kita tentukan titiknya bahwa titik A itu jadinya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa A aksen B aksen per AB artinya itu garisnya sama ya. A aksen B aksen sama AB. Terus selanjutnya B aksen C aksen sama BC. Dan selanjutnya C aksen D aksen sama dengan CD. Terakhir A aksen D aksen sama dengan per AD ya. Artinya sisi yang bersesuaian itu harus sama atau sebanding ya. Nanti kita lihat kalau ada angkanya. Yang kedua, dari gambar tersebut kita perbandingan angkanya. Maksudnya perbandingan angka itu berbandingan dengan sudutnya. Di sini bisa kita lihat ya, tidak perlu ada angka juga tidak apa-apa. Ini contohnya saja. Jadi sudut A itu sama dengan A aksen, itu sama ya bentuknya. B aksen, C sama dengan C aksen, D sama dengan D aksen. Ya, semua sudutnya harus sama. Nah, maksudnya itu sudutnya itu tidak selalu 30 semua. Tidak selalu semua 30 misalnya. Ini harus misalnya A duanya yang sama ya. A aksen B aksennya, C aksennya, D aksennya ini yang sama. Oke? Nah, jadi dari sini kesimpulannya dua bangun data disebut sebangun jika yang pertama dia memenuhi dua syarat, yaitu sisi yang bersesuaian sebanding, yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, kita lihat sisi dan sudutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Buktikan apakah kedua bangun berikut adalah sebangun. Nah, di sini ada dua buah segitiga yang memiliki ukurannya lengkap. Semua sisi dan sudutnya diketahui. Nah, dari sini kita lihat dulu perbandingannya. Ini kan gambarnya itu terbalik-balik. Nah, kita lihat yang mana perbandingannya. Pertama AB. AB itu sama dengan EF. Kenapa EF? Nah, kalian bisa lihat ya, ini kan yang agak pendek, ini panjang, ini miring. Jadi, anak AB yang agak panjang, jadi sama dengan ini gambarnya. Terus, BC yang ini yang miring. Oh, berarti sama dengan yang miring. Ingat, kalau yang kecil dulu, semua yang kecil dulu. Jadi, yang atas ini gambar yang kecil, yang bawah gambar yang besar. Jadi, AB per EF, BC per FG, terakhir itu AC per EG. Ya, jadi yang atas ini untuk gambar yang kecil semua, yang bawah ini untuk gambar yang besar semua. Tidak boleh terbalik karena akan menyalahi hasil perhitungan kalian nanti. Nah, dari perbandingan ini kita bisa lihat jawabannya. Nih ya, nih gambarnya Miss pisahkan. Terus Miss buat gambarnya sedemikian hingga itu arahnya sama. Ya, kalau yang tadi kan ini dia terbalik-balik. Nah, sekarang Miss buat gambarnya dengan arah yang sama biar bisa mudah menentukan perbandingannya. Nah, ini kan tadi perbandingan yang saya cari tadi ya. Kita tuliskan nilainya. AB itu 3,5 per F7, jadi 3,5 per 7. AB FG, AB-nya BCFG, sorry ya, BCFG, BC-nya 4, FG-nya 8. Terus ACEG, AC-nya 2, EG-nya 4. Nah, dari sini, ini masih bisa disederhanakan kan? Jadi, kita sederhanakan. Jadi, setelah disederhanakan, yang pertama 1/2, yang kedua 1/2, yang ketiga pun 1/2. Nah, dari sini terlihat bahwa sisi yang bersesuaiannya itu sebanding, ya, sama artinya. Nah, dari sini, jadi syarat pertama itu terpenuhi. Sekarang kita lihat sudutnya. Nah, dari sini kita lihat ya, sudut ini sama sudut ini sama. Berapa nilainya? 90. Jadi gambar satu itu sama. Yang kedua, sudut kedua itu 30. Sudut C sama G itu sama, yaitu 60. Jadi, sudut kesesuaiannya pun sama besar. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Jadi, kesimpulannya, kedua segitiga tersebut sebangun.
Oke, kalau ada salah satu saja ini misalnya 3/2, di 1/2, 1/2, jadi gambar ini sudah tidak sebangun. Tidak usah lagi kalian cari sudutnya, udah terlihat dari awal tidak memenuhi. Oke, nah setelah kalian lihat contoh itu, kalian silahkan kerjakan dulu soal yang pertama ini. Oke, setelah kalian kerjakan soal pertama, boleh kalian lanjut dengan videonya. Contoh yang kedua. Seorang pemuda yang tingginya 170 cm berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Jika panjang bayangan pemuda itu 2 meter, berapakah tinggi pohon sebenarnya? Dari soal ini, kita bisa ilustrasikan gambar seperti ini. Ya, ada seorang pria tingginya 170 cm, bayangannya 2 meter. Di sini ada pohon, tingginya belum tahu berapa meter. Terus bayangan pohon itu 5 meter. Nah, dari sini kan lihat satuannya, berbeda-beda ya, tinggi yang pemuda ini yang berbeda. Jadi, kita buat dengan sama dulu satuannya. Buat semuanya dalam bentuk meter. Tinggi pemuda 170 cm, ubah ke meter yaitu 1,7 meter. Tinggi bayangan pohon, bayangan pemuda, dan tinggi pohon yang ditanya. Jadi, kita buat perbandingan kayak tadi, gambar yang kecil per gambar yang besar. Jadi, tinggi pemuda per tinggi pohon, atau boleh terbalik ya. Yang besar dulu, yang baru yang kecil. Pokoknya kalau atasnya pohon, pohon semua. Kalau bawahnya pohon, pohon semua. Kalau bawahnya pemuda, pemuda semua. Ya, tidak boleh ada yang pohon, ada yang pemuda di bawahnya. Nah, jadi tinggi pohonnya belum tahu, ya. Tinggi pemudanya 1,7 meter. Bayangan pohonnya 5 meter, bayangan pemudanya 2 meter. Udah dalam bentuk meter semua. Sekarang kita kali silang. 2 kali T, terus 1,7 kali 5. Seperti ini tulisannya. Ya, setelah itu, ini kan seperti biasa. Ini perkalian. 2, kalau perkalian pindah jadi bagi. Jadi 1,7 kali 5 dibagi 2, yaitu 4,25 meter. Jadi tinggi pohonnya 4,25 meter. Oke, ingat ya, atasnya harus sama. Kalau gambar kecil semua, gambar kecil semua. Kalau gambar besar semua, gambar besar semua. Oke, kalian bisa ulangi lagi contoh yang ini atau yang sebelumnya yang Miss jelaskan. Nah, dari sini kalian silahkan kerjakan. Ini latihan kedua, halaman 183 nomor 3. Terus latihan ketiga, halaman 184 nomor 10. Jadi latihan kita ada 3 soal. Silahkan dikerjakan, kumpul ke classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.